Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara pemuda-pemudi Islam jemaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mengumandangkan iqamah kurang lebih 15 menit ke depan, kita terlebih dahulu mendengarkan tausiah zuhur dari guru-guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang mengambil wudhu di lantai 1 atau yang sedang menuju masjid raya ini untuk ikut salat zuhur berjamaah bersama kita. Pada siang hari ini akan memberikan tausiah zuhur adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Khairul Abrar. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan masjid raya ini, dan untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Khairul Abrar. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa nas'aluhul amala bi kitabil mubin wa sunnati sayyidil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratim fanaziratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak pengurus Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat Allah. Kita masih beri umur yang panjang. Maka dari itu dua tugas kita sebagai mukmin. Yang pertama adalah kokohkan selalu iman kita. Kemudian yang kedua, maksimallah beribadah dalam hidup ini. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin. InsyaAllah Allah akan memberikan surganya kepada kita di akhirat kelak. Berselawat kita pada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau sebagai uswah bagi kita dalam mencari kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu kami sidang jamaah zuhur rahimakumullah.
landasan tausiah zuhur kita pada kesempatan ini, kita coba menyampaikan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 dan ayat 283 284 dengan judul tausiah hutang piutang antara gembira dan menakutkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hutang piutang takkan lepas dari kita hidup di dunia ini. Karena di dunia ini kita ada yang punya kelapangan, ada juga yang punya kesempitan hidup. Justru karena itu hutang piutang itu adalah satu pekerjaan yang mulia bagi seorang mukmin terhadap mukmin lainnya. Sampai dalam keterangan hadis Rasulullah mengingatkan, apabila orang telah meminjam kepada kita 3 kali berturut-turut dengan jumlah yang sama, dibayar dengan kejujuran sesuai dengan perjanjian, kita sudah sama bersedekah 1 kali. Jika ada berhutang kepada engkau, hai sahabat Rasulullah, 1000 dinar, lalu engkau punya lebih dari itu, pinjamkanlah. Kemudian dibayarnya, kemudian setelah itu minjam lagi 1000 dinar, pinjamkanlah. Kemudian setelah itu dibayarnya, kemudian minjam lagi 1000 dinar. Kemudian dibayarnya. Kamu sudah sama bersedekah 1000 dinar. Kapan kita akan bersedekah 1000 dinar nih Bapak, Ibu-ibu? 1000 dinar itu 1 dinar 10 dirham. 1 dirham itu seharga 1 kilo daging onta. Jadi kalau daging sapi saja hari ini 150.000, berarti 1000 dinar itu lebih kurang 1,5 miliar. Nah, strategi Allah memberikan orang beriman untuk menambah sedekahnya adalah melalui pinjam-meminjam atau hutang piutang. Yang di dalam ayat ini, pada ayat yang 280 dikatakan, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Jika orang-orang berhutang itu dalam susah dia membayar hutang, maka beri dia dulu waktu tenggang. Jangan disasak-sasak. Karena meminjam pertama kita sudah dapat pahala, memberi waktu tenggang juga kita dapat pahala. Kemudian wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kamu yang mempiutangin itu mampu kamu untuk menjadikan hutangnya itu sedekah saja, sedekah terbaik kamu, itu lebih baik jika kamu orang mengetahui. Nah, tentu tak semua kita mampu nih Pak. Orang berhutang ke awak, tu tak dibayarnya. Awak silakan saja lah. Apa pilih orangnya Pak? Ya, apa maksud ini? Maksudnya di sini hutang yang tidak terlalu besar lah menurut orang mempiutangi. Mungkin ada orang berhutang pada kita 50.000, 100.000, sedangkan kita orang kaya. Kekayaan kita miliaran, triliunan. Nah, maka kepada kita yang mempiutangi yang jumlahnya tidak terlalu besar itu, jadikan sajalah itu sedekah. Karena itu menambah jumlah sedekah kita. Karena begini, orang kaya atau orang biasa, masalah sedekah ini suka mencari nominal kecil. Itu satu kesukaan. Kenapa demikian? Karena iblis dan setan itu membisik-bisikkan. Ya. Supaya kita bersedekah itu tidak banyak. Nah, sehingga untuk menambah sedekah kita itu nampaknya kalau ada orang yang berhutang pada kita, menurut kita tidak terlalu besar, jangan diminta lagi. Ya. Lah nampak gambaran bapak-bapak ibu-ibu ndak bisa membayar, tapi lain ndak banyak. Maka wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka jadikanlah itu sedekah terbaik awak saja oleh. Jangan disasak anjurnya bola awak. Apa keberuntungannya Bapak Ibu? Kita yang mempiutangi akan bertambah sedekah kita
kemudian keberuntungan bagi dia nanti di akhirat dia juga tidak susah untuk membayar hutangnya pada kita. Jadi ada di sini namanya apa namanya itu toleran kita, saling tolong menolong kita antara yang mempiutangi dengan yang berhutang. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati. Kemudian pada ayat 281, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, dan takutlah pada hari itu ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Ini juga seiring dengan surat Ali Imran 185. Kullu nafsin zaikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi di hari kiamat itu nanti akan dibalas secara sempurna. Termasuk di sini adalah utang piutang ini. Nah, ini utang piutang ini tidak dibayar di dunia, di akhirat juga dibayar. Jadi jangan kita di dunia ini merasa bebas apabila kita berutang lalu tidak dibayar lagi. Kemudian orang yang mempiutang tidak minta lagi. Atau kadang-kadang kita cakai, ala bercakap kan lah sudah saya hutang mah. Jangan kita merasa beres. Ya. Biasanya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, kita banyak berpemikiran seperti itu. Ternyata dalam ayat ini di hari kiamat nanti kita akan bereskan, akan selesaikan hutang kita itu. Maka surah An-Naba 18 itu, al-yauma yunfakhur fis-suri fata'tuna afwaja. Jadi di akhirat itu nanti kan kita dibangkit semuanya berkelompok-kelompok. Nah, maka ada nanti satu kelompok. Kelompok di situ adalah kelompok pencuri berdiri situ, perampok berdiri situ, pemaling, begal, apa lagi Pak? Koruptor. Nah, koruptor tagak situ. Dan orang-orang yang tidak bayar hutang tagak juga di situ. Maka Rasulullah mengatakan, ingatlah nanti satu hari di akhirat, orang-orang yang tidak bayar hutang itu dia akan berdiri di padang mahsyar dekat pencuri-pencuri. Hadis Muslim. Aku takut ya. Oh awak abid, awak alim, tapi hutang banyak dianggap remeh. Jangan disangka awak selamat di akhirat besok. Maka abid awak, fuqaha awak, mufassir awak, ahli ibadah apapun, kita nanti akan berdiri di dekat pencuri-pencuri. Itu yang menakutkan. Jadi yang menggembirakan awak hutang piutang kau adalah orang yang mempiutang itu, suka memberi piutang itu, dia berkali-kali sesama sudah bersedekah pula berkali-kali. Menggembirakan. Ya. Cuma hari ini yang menggembirakan kau agak jauh dari Pak Ibu. Kenapa? Jangankan 1,5 miliar, sedangkan 150 ribu lah payah mintanya. Dibawa di mungkur rumahnya lari ke belakang. Latipi pula tapak terompa mencarinya. Kan gitu? Apa masalahnya ini? Kenapa dahulu sahabat 1000 dinar dianjurkan oleh Rasulullah meminjamkan? Sekarang kita kok tidak berani lagi. Nah, ada dua yang sudah hilang di akhir zaman ini Bapak. Masalah hutang piutang ini. Satu, namanya adalah kejujuran. Jadi yang paling mahal itu terakhir akhir zaman ini adalah kejujuran. Jadi kejujuran itu sudah sangat tipis hari ini. Payah mencari orang jujur tuh payah. Ya, yang banyak tuh pura-pura jujur tuh banyak. Yang benar-benar jujur payah mencari. Justru itu kalau meminjamkan kadang-kadang sekarang ya, kita takut Pak, tidak berani. Kenapa? Banyak tidak mau bayar utang. Kemudian yang kedua apa yang sudah hilang di akhir zaman ini? Kau tidak berani meminjamkan lagi 1000 dinar? Hilangnya ta'awun. Apa itu? Meminjamkan secara ikhlas tanpa embel-embel. Nah, sekarang banyak, pokoknya unsur riba sangat banyak sekarang, banyak bertebaran. Ya, maka justru karena itu berhati-hati kita dalam pinjam meminjam. Mari kita bisa hendaknya membebaskan diri kita dari riba ini, karena riba ini adalah satu yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ta'kulur riba. Nah, itu dalam Al-Quran. Jangan kamu sekali-kali memakan riba. Nah, jadi kalau memakan riba, berarti awaklah dosa besar. Bapak, Ibu yang kami hormati. Nah, kemudian yang kedua lagi yaitu masalah yang menakutkan. Apa yang menakutkan tentang utang piutang ini?
nanti kita payah di akhirat untuk mencari orang yang tempat kita berutang. Dan sementara posisi kita akan berdiri di dekat pencuri-pencuri. Justru karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, Profesor Junaid Al-Ghani dalam tafsirnya, seorang ulama Sudan, pernah mengatakan ada dua macam yang perlu kita tulis. Karena dalam ayat 284 kan di sini utang piutang ditulis, ya. Jadi memang kalau ada utang piutang itu memang uktub, ditulis. Kenapa demikian? Karena kalau kita meninggal nanti Bapak Ibu kan dua kalimat itu. Kalimat pertama, mohon kata ahli warisnya atau anak beliau, maafkan Bapak Ibu kami yang sudah hidup di sini lebih kurang 60-70 tahun. Lain nama Bapak Ibu, lain. Tapi kalau utang piutang lah itu lah. Kalau ada utang amin, nambah tayi, utang padi, nambah gak suke, utang bare nambah gantang, utang kain nambah itu, utang piti nambah bilang. Kalau ada hitam mati putih, ikon nan uktub tadi, catatan lengkapnya, materinya, saksi-saksinya, hadapkan kepada kami, kata ahli warisnya. Kami siap untuk membayarnya agar orang tua kami nanti tidak berdiri dekat pencuri di padang mahsyar. Akan begitu kalimatnya tuh. Tidak bisa minta maaf saja. Maka suka itu hutang-hutang yang barangkali menurut kita tidaklah bisa dimaafkan, maka itu ditulis, dicatat. Nah, Bapak yang berbahagia. Kenapa? Karena kalau ada catatannya, nanti ahli waris kita insya Allah akan membayarkannya. Apabila sudah dibayarkan oleh ahli warisnya, bebas kita. Ini. Jadi utang piutang itu ditulis. Maka pada malam hari kita ada dua macam tugas kita, kata Profesor Junaid Al-Ghani sebagai penutup. Satu, bangun di tengah malam setelah bertahajud, berzikir dan berdoa, baca Al-Quran, kemudian ambillah kertas, kemudian tulis. Apa ditulis yang pertama? Ditulis pertama adalah hutang piutang kita. Tulislah hutang piutang kita. Kapan kita mulai pandai berutang? Kita akan sadar untuk membayarnya. Kemudian yang kedua, apa lagi yang perlu ditulis? Yang perlu ditulis adalah dosa-dosa besar kita dan dosa-dosa kecil kita. Itu perlu ditulis. Ya. Jadi Bapak, banyak orang pandai menulis skripsi, tesis, disertasi, buku-buku, tapi kadang tidak pandai menulis dosa sendiri. Ini tidak pandai dah. Ya, utang sendiri tidak pandai menulis. Kata Profesor Junaid Al-Ghani, tulis itu. Untuk apa? Supaya kamu cari solusi sebelum mati. Kalau utang piutang kamu bayar dan kamu lunasi, ya, kalau dosa-dosa kamu bertaubat, tubu ilallah taubatan nasuha. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.